Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Oppo ya, yang mana ada Oppo Reno 11 5G. Dan ini isi boxnya bakal dapetin buku panduan singkat dan juga lain-lainnya. Dapetin softcase juga yang warna hijau seperti ini. Oke, terus ini dia. Spek highlight itu sebenarnya gak beda jauh gitu teman-teman daripada seri pendahulunya. Makanya tuh harganya sama persis, 5,9 jutaan aja. Nih, smartphone-nya bakal kayak gini. Nih kalian gue yakin sih suka sih sama desainnya sih. Ini kita taruh dulu ya. Lanjut isi boxnya ini bakal dapetin pengecasan 67 watt ya, udah yang tercepat ya teman-teman. Terus ada juga di sini kabel data USB-C. Cus. Oke, dan langsung aja kita cobain ya pakai menggunakan si softcase-nya ini. Ini ngomong softcase-nya agak beda ya. Saya ingat gue sih dulu warnanya tuh bening transparan gitu. Kalau ini sekarang dibuatnya hijau-hijau yang kalem gitu ya. Bahannya juga bagus nih. Cuma kalau kita coba pakein set. Nah, gue sih kayak lebih prefer yang tadi ya. Kalian suka pakai softcase kayak gini apa enggak? Boleh aja tulis di kolom komentar. Jadi kalian aja kita cek untuk bagian si SIM tray-nya di mana sih? Nah, ini ya. SIM dan juga satu SIM lagi ataupun micro SD. Jadi dia modelnya hybrid gitu ya, teman-teman. Nah, di bagian sini ada speaker, ada port jack audio. Dan seperti biasa dia ngasih body yang so tipis banget kelihatannya ya. Ada power juga, ada kontrol volume, dan bagian atas dikasih dual speaker. Yeay, akhirnya ya. Sekarang kita bakal fokus ke bagian belakangnya, desainnya. Ini dia Oppo Reno 11 5G. Gimana desainnya? Ini jujur aja gue suka sih sama desain yang kayak gini ya. Jadi kayak lebih warnanya tuh cakep gitu ya, seger aja gitu. Ini ngomongin desain soal Oppo, kayaknya nggak udah-udah ya. Selalu dibilang cakep mulu tiap serinya. Coba deh teman-teman perhatiin di video gue sebelum-sebelumnya. Karena emang semenarik itu ya. Saat menggenggam juga rasanya ya mewah gitu untuk bagian si desainnya ini. Model kameranya masih sama frame-nya ya, cuman bedakan tuh letak-letak daripada kamera sendiri dan LED flash bagian sini. Ini ada tulisan Oppo-nya. Mewah ya. Warnanya tuh kalau kata boxnya teh tulisannya hijau ombak ya. Terus ini kayak ada garis-garis diagonal gitu, ada glitter-glitternya. Kalau kalian gak suka warna ininya, warna hijaunya, ada juga warna hitamnya. Itu kayaknya juga lebih manly lagi ya. Monggo aja langsung cek ke Oppo Store. Dan lanjut untuk bagian layarnya. Ini menggunakan fingerprint dalam layar tentunya. Layarnya seluas 6,7 inch, sudah pakai AMOLED ya teman-teman. Jadi warnanya tuh dihasilkan bakal lebih clean gitu ya. Yes, lebih enak aja gitu dipandangnya. Nanti kalau nonton Netflix tuh lebih mantep lah. Oh iya, untuk bagian refresh rate sendiri di 120 Hz ya, buat ukuran kelas mid-range ya, kelas 5 jutaan. Terus juga untuk bagian spek lainnya, mari kita cek di sini. Dia menggunakan ColorOS versi 14. Storage-nya itu up to 256 GB. Ini gede banget ya. Jadi kalau misalkan kalian yang gunakan dalam jangka waktu panjang gitu ya, nggak perlu khawatir sama memorinya penuh nih, itu enggak. Karena ini udah 256 GB. Terus CPU-nya sendiri menggunakan Dimensity 750, RAM bawaan 8 GB yang masih bisa diekspand lagi hingga 8 GB lagi. Udah lega banget tulisan si bagian memorinya ya. Kamera depan 32, belakangnya ada 50, 32, 8 megapiksel. Nanti bakal gue bahas lebih detail. Terus Android sendiri Android 14 ini versi yang terbaru ya teman-teman. Jadi kalau kita cek secara speknya ini secara tidak langsung itu speknya bisa bilang kayak identik dengan Reno 10 sebelumnya. Terus kita cek juga untuk bagian Antutunya. Yes, Antutunya dapat di angka 537 ribuan. Ini angka yang udah lumayan banget untuk kelas smartphone mid-range gitu ya. Dan kalau kita bandingin dengan Reno sebelumnya itu sekitar 490 ribuan. Lanjut ke bagian kameranya. Kamera sendiri bisa dibilang kayak udah ideal banget ya, udah pas lah. Jadi kayak butuh resolusi besar ada 50 megapikselnya. Udah lengkap dengan OIS juga yang buat rekaman video itu bakal lebih stabil ya. Terus kalau butuh yang cakupan lebih luas, udah ada lensa ultra wide. Jadi udah gak pakai makro-makroan lagi, nice banget. Dan buat teman-teman yang mau foto bokeh ala-ala gitu ya, bisa menggunakan 32 megapiksel untuk bagian si potret telefotonya. Kalau buat kamera depannya tadi dikasih 32 megapiksel. Jadi udah sesuatu yang nice sekali. Ini gue rekap aja untuk bagian kamera di sini. Terus sebelum kita lanjut untuk bagian si hasil fotonya, kita bakal cek mode kamera yang di bawahnya. Ada mode pro di sini. Kalian bisa atur-atur buat kalian yang suka mobile fotografi, dan di sini ada perekaman video juga.
rekaman videonya bisa hingga 4K, 30 fps, 1080, 60 fps. Ada juga di sini fitur Ultra Steady buat hasilin video yang lebih stabil. Terus selanjutnya untuk rekaman video kamera depannya dikasih 4K 30 fps, 1080 30 fps, dan ada juga fitur Ultra Steady. Nice. Buat fotonya ada lensa 0,6 nih kalau kata warga TikTok ya. Ada lensa ultrawide-nya gitu, dan juga ini bisa 2 kali, 5 kali, bahkan bisa hingga 20 kali. Ada juga mode potret di sini dengan defaultnya tuh 2 kali zoom gitu. Emang ini yang lensa yang bakal dipakai buat telefoto potretnya sih ya. Mode more. Ada night, high res, panorama, slow motion, time lapse, dan juga dual view video. Banyak ya. Dual view video. Jadi ini dual view video bisa merekam kamera depan, kamera belakang secara sekaligus, secara bersamaan. Jadi tahu nih di belakang layar kayak gimana nih. Dan ini dia buat hasil kameranya. Hasil kameranya seperti biasa ya, udah khas daripada Oppo yang menyenangkan gitu ya, warnanya, saturasinya nggak lebay. Pokoknya ini udah enak banget kalau upload ke sosial media. Lanjut buat foto portraitnya, dimana ini hasil bokehnya terbilangnya udah creamy ya, udah halus gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk hasil potret, Oppo udah jagoannya lah. Buat hasil foto malamnya terbilangnya udah baik ya teman-teman. Ditambah lagi kehadirannya OIS gitu ya, itu bakal bikin video kita lebih stabil gitu, dan juga buat hasil foto malamnya juga lebih baik ya teman-teman. Oke, ini nyobain rekaman videonya Reno 11 5G settingan 1080 30 fps dengan OIS-nya, warnanya cantik banget, awannya, daunnya, kestabilannya juga. Gue sih ngeliat sih oke ya di sini ya. Coba pada saat pindah ke lensa ultrawide, nah kayak gini, pakai slider gitu lebih luas dan mungkin akan kurang detail, tapi wajar banget. Sambil jalan lagi nih sekalian tes ultrawide-nya bakal kayak gimana. Oke, ini nyobain 1080 60 fps. Kira-kira bakal sestabil apa? Wih, di cahayanya sih cukup terang gitu ya. Hai, kalau ini contoh rekaman kameranya di 1080 tanpa aktifin Ultra Steady. Bakal kayak gimana? Kok jernih banget ya? Apa layarnya sih? Nggak tahu, dan hasil videonya bakal kayak gimana. Yaitu tadi Oppo Reno 11 5G. Ini smartphone yang ideal banget ya, yang mudah banget lah. Kayak Doi itu masih pakai resep sebelumnya. Nah sekarang ini bisa dibilang perubahannya nggak terlalu yang nampol, terlalu gimana gitu, enggak. Jadi sih buat teman-teman yang jatuhnya kayak sebelumnya tuh belum pernah pakai Oppo Reno nih, atau dulunya pakai Oppo Reno 7 nih gitu ya. Ya ini upgrade-nya bakal berasa gitu ya. Ya dasar dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dasar bilang see you, bye bye.